Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul adalah analisis kawasan kumuh di Kelurahan Buloa, kawasan Talo, Kota Makassar. Dan dari kelompok kami beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama adalah Nur Ulfa, yang kedua ada Muhandis, yang ketiga ada Siva Olea, yang keempat ada Indra, kelima ada Ramadan, dan yang keenam ada Afif. Lanjut ke presentasi nomor pertama, silahkan. Yang pertama adalah rencana tata ruang kawasan perkotaan. Ya, dari kami ada dasar hukumnya ada 3. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Makassar. Yang kedua ada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang rencana tata ruang wilayah di Kecamatan Talo, Kota Makassar. Dan yang ketiga ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Makassar. Ya, ini ada peta kawasan Talo, Kota Makassar. Selanjutnya, Silahkan untuk kebijakan. Selanjutnya kebijakan pemerintah Kota Makassar. Yang pertama, pembangunan rumah rusun atau rusun. Selanjutnya, ruang terbuka hijau atau RTH. Dalam permukiman kumuh, pemenuhan ruang terbuka hijau sulit untuk direalisasikan karena prioritas tata guna lahannya mengedepankan semua lahan berorientasi pada perumahan. Untuk merealisasikan ruang terbuka hijau, pemerintah melakukan alternatif, yaitu setiap rumah pada kawasan kumuh disarankan menambahkan unsur vegetasi pada bangunan sebagai bagian konsep green building menggunakan sistem green wall dengan cara bercocok tanam menggunakan dinding atau vertikal dan menutupnya dengan tumbuhan yang tumbuh di atas media tanam. Tujuannya agar menumbuhkan keindahan visualisasi kawasan sehingga mengurangi tampak kekumuhan pada permukiman tersebut. Yang selanjutnya memperbaiki sistem drainase. Pemerintah melakukan pendistribusian kebutuhan air bersih dengan cara perbaikan dan penambahan jaringan air bersih, pemasangan pipa ke setiap rumah warga, dan menghubungkan jaringan ke setiap kawasan. Yang terakhir, bank sampah. Dalam pengelolaan sampah, masyarakat sekitar pemukiman kumuh dapat mengelola sampah dengan cara mendirikan bank sampah yang menumpuk, dikumpulkan, dan bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang berguna, dan hal tersebut juga bisa memperbaiki ekonomi masyarakat. Permasalahan yang diambil yaitu banyaknya bangunan ilegal yang didirikan di bantaran sungai daerah Kelurahan Buloa, kawasan Talo, Kota Makassar, di mana tipe kumuh di kelurahan ini dilihat dari segi keadaan kepemilikan tanahnya, baik itu dimiliki secara sah dan berada pada tanah yang kepemilikannya tidak sah, di mana sebagian besar warga masih belum memiliki bukti kepemilikan tanah, karena pada dasarnya sebagian besar tanah di sana masih dalam status tanah negara. Status kepemilikan tanah di Kelurahan Buloa ada 2, yaitu tanah bersertifikat dan tanah negara yang belum dilekati hak yang diduduki oleh warga. Jadi, sebagian besar masyarakat Kelurahan Buloa, khususnya yang bermukim langsung di tepian sungai, merupakan pemukiman liar karena berada di atas tanah yang ilegal, di mana status kepemilikan tanah milik negara, serta dinyatakan ilegal karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa bantaran sungai adalah daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan pemukiman dengan lebar paling sedikit 100 meter dari tepian sungai, sehingga nampak jelas telah terjadi penyimpangan, yaitu pada kenyataannya masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Kelurahan Buloa, Kecamatan Talo, Kota Makassar, tepat langsung berada di bantaran sungai Talo yang seharusnya tidak diperbolehkan membangun di bantaran sungai.
Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, maka terdapat dua solusi, yaitu yang pertama adalah relokasi. Relokasi bertujuan untuk mengamankan bantaran sungai sebagai kawasan lindung dari bahaya banjir dan juga menjaga keindahan kota. Sehingga pemerintah harus menyediakan kawasan perumahan sederhana pada lokasi-lokasi yang masih kosong. Kegiatan yang dapat dilakukan berupa penertiban bangunan-bangunan liar di bantaran sungai sesuai dengan rencana tata ruang yang ada dan menata serta mengembangkan daerah hijau di sepanjang bantaran sungai. Yang kedua yaitu pembangunan rumah susun. Pembangunan rumah susun merupakan solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan akan papan yang layak dalam lingkungan yang sehat. Selain itu, untuk menyadarkan pentingnya hemat lahan demi menjaga lahan-lahan untuk resapan air, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega dan dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kota bagi daerah yang kumuh. Selanjutnya untuk dampak negatif, menimbulkan kawasan kumuh baru jika tidak dikelola dengan baik dan terjadinya kerusuhan masyarakat. Dampak positifnya mengurangi pemukiman kumuh karena kegiatan pembangunan rusunawa ini dinilai positif dalam mengurangi kekumuhan perkotaan karena sangat menghemat lahan. Sebagaimana kita ketahui, pola pembangunan horizontal sangat banyak memakan lahan. Di samping itu dapat juga dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Sehingga aktor-aktor yang terlibat dalam permasalahan ini adalah tidak bisa dikerjakan oleh masyarakatnya sendiri. Perlunya beberapa aktor yang terlibat seperti pemerintah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten, badan usaha milik pemerintah atau daerah, badan usaha milik swasta atau daerah, badan otorita, masyarakat perorangan atau kelompok pemilik rusun, masyarakat perorangan atau kelompok pengguna rusunawa, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar, UPTD Rusunawa, dan Kementerian PUPR. Dengan demikian, jika seluruh aktor tersebut dapat bekerja sama dengan baik, maka permasalahan kawasan kumuh di Kecamatan Talo dapat terselesaikan dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan maket kita yang bisa menjadi solusi di kawasan Talo agar tidak lagi adanya pemukiman kumuh. Sini sudah dibuat desain dengan sedemikian rupa, juga sudah dipikirkan baik buruknya, dan bisa menjadi solusi nantinya. Sini juga akan dibangun rusun, ada 2 rusun yang akan dibangun di sini, tentunya bisa akan menjadi solusi dengan adanya pemukiman kumuh. Dan ada beberapa infrastruktur yang akan dibangun di daerah sini. Pertama karena di sini sudah ada penggusuran atau pengosongan lahan, jadi di sini akan dibangun ke tempat-tempat yang lebih baik, seperti dengan ada pemukiman yang lebih baik, ada masjid, ada lapangan bola atau ada fasilitas umum lainnya. Terima kasih.